Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Minjobs di sini. Nah, hari ini Minjobs akan upload untuk materi perencana. Jadi, kamu yang sekarang sedang nonton ini, pasti kamu sedang belajar untuk seleksi nanti bulan Maret, tes kompetensi P3K atau PPPK untuk jabatan ahli pertama perencana atau mungkin ahli yang lainnya. Tapi yang penting pasti ahli perencana. Kita langsung aja ke soalnya. Nah, sebelumnya kan di awal Minjo harus kasih tahu ke kamu untuk kisi-kisinya terupdate ya. Jadi kisi-kisinya itu kalau untuk perencana itu ada di Permen Pan RB nomor 4 tahun 2020 tentang tupoksinya jabatan fungsional ini dan juga untuk perencana sendiri, perencana pembangunan di Indonesia itu ada di Undang-Undang nomor 25 tahun 2004. Ya, kemampuan umumnya adalah teori dan konsep dasar perencanaan serta etika perencanaan. Nah, kalau kemampuan khususnya ada mulai dari sistem kebijakan publik, sistem perencanaan pembangunan tingkat dasar, sistem pengelolaan pembangunan tingkat dasar, sistem pemantauan pembangunan tingkat dasar, sistem evaluasi pembangunan tingkat dasar, dan kepemimpinan tingkat dasar. Kita langsung ke soal yang pertama. Perencanaan sektor publik sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam jadi sistem perencanaan pembangunannya ya, diatur dalam mana? Apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perpres Nomor 85 Tahun 2021, atau Perpres Nomor 18 Tahun 2007. Silakan di pause jika kalian ingin membaca lagi soalnya dan mengingat-ingat ya, tapi nggak perlu searching karena Minjam akan kasih tahu pembahasannya. Kita. Nah, jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kenapa? Karena di sini kamu bisa lihat bahwa dalam konteks Indonesia, perencanaan sektor publik telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai hal ini. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025. Dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 atau Perpres ya tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022. Jadi bisa kalian atau bisa kamu baca-baca nih undang-undang atau peraturannya ini. Next, 7 agenda pembangunan menurut RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut kecuali berarti ini tuh untuk yang RPJMN keempat ya, gitu. Ke yang terakhir. Jadi apa nih 7 agenda ini? Ya, yang kan udah kecuali nih. Nanti kamu cari yang salah. Yang A, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. B, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. C, meningkatkan pemberdayaan ilmu dan teknologi untuk menunjang perkembangan sumber daya manusia. D, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. E, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Biasanya soalnya itu benar semua menurut kita gitu. Tapi kamu harus tahu bahwa ada beberapa hal yang memang tidak masuk dalam 7 agenda pembangunan. Apa saja itu dan apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Tidak ada meningkatkan pemberdayaan ilmu dan teknologi untuk menunjang perkembangan sumber daya manusia itu tidak ada. Jadi kalian ingat-ingat ya di sini. Yang Minjobs kasih stabilo kuning itu berarti kata kuncinya gitu. Jadi ada yang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Jadi bukan meningkatkan tadi pemberdayaan IT ya gitu. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Seperti itu ya, jadi diingatkan. Soal nomor 3, penyusunan RPJM nasional atau daerah dan RKP atau RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan berikut. Kecuali, nah ini kalau kecuali, kamu cari aja yang kira-kira salah atau aneh di kelima pilihannya ya. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan akhir perencana pembangunan,
Yang terakhir, evaluasi pelaksanaan rencana. Jadi mana nih kira-kira yang nggak masuk dalam urutan penyusunan RPJM nasional atau daerah? Ya, jawabannya adalah yang E, evaluasi pelaksanaan rencana. Kenapa evaluasi pelaksanaan rencana tidak masuk? Karena menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 9 Ayat 2, penyusunan RPJM nasional atau daerah dan RKP atau RKPD itu dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Mulai dari penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, dan yang terakhir penyusunan rencana akhir rencana pembangunan. Kan ini penyusunan RPJM ya, jadi rencana pembangunan jangka menengah. Jadi penyusunan rencananya gitu. Jadi tidak ada yang namanya tadi apa? Evaluasi ya. Tuh. Soal keempat, berikut ini yang bukan termasuk dalam rencana pembangunan jangka panjang. Tadi jangka menengah ya, sekarang jangka panjang ya, tidak termasuk. Atau ini kan di sini ada bukan nih gitu. Berarti kamu cari aja yang salah gitu ya. Kepala Bapeda menyiapkan RPJP daerah. Musrembang jangka panjang nasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Nasional. Musrembang jangka panjang daerah dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. RPJP nasional ditetapkan dengan undang-undang. Bahan utama musrembang adalah rencana RPJP daerah dan RPJP nasional. Kira-kira yang salah yang mana? Boleh kamu baca lagi pilihan gandanya atau soalnya. Boleh di pause juga. Muncul sekarang kasih tahu jawabannya, yaitu nih, musrembang jangka panjang nasional dilaksanakan oleh bukan Kepala Badan Perencanaan Nasional tapi oleh Menteri. Seperti itu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mulai dari pasal 10 hingga pasal 13. Di pasal 11 ini Menteri menyelenggarakan ayat kedua ya. Menteri menyelenggarakan musrembang jangka panjang nasional. Jadi menteri yang menyelenggarakan, bukan kepala badan uh, atau Bappenas ya, perencanaan nasional. Seperti itu. Soal kelima, berikut merupakan pernyataan yang berhubungan dengan rencana pembangunan jangka menengah kecuali gitu. Balik lagi ke RPJM ya. Kecuali mana nih yang salah? Nah, apakah Renstra KL ditetapkan dalam peraturan pimpinan kementerian atau lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM daerah? Apakah RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik? Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. D. RPJM nasional ditetapkan dengan peraturan presiden. E. RPJM nasional ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik. Mungkin dari kamu di sini ada yang sudah biasa menyusun atau mengevaluasi rencana pembangunan jangka menengah ya. Tapi kalau pilihan gandanya panjang-panjang kayak gini biasanya malah bikin bingung gitu ya. Jadi coba dibaca lagi sekali lagi dengan perlahan biar kamu tahu gitu. Oh, ternyata ada kata yang salah nih di sini atau ada pernyataan yang salah. Jawabannya adalah A, yang salah ya dari rencana pembangunan jangka menengah. Renstra KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. Kenapa salah? Karena Renstra KL ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau setelah disesuaikan dengan RPJM nasional. Ya, bukan RPJM daerah. Gitu ya. Jadi karena di sini kan Renstra KL ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 itu Renstra KL itu disesuaikan dengan RPJM nasional. Karena kan dia itu kementerian atau lembaga gitu, bukan daerah atau Renstra SKPD gitu. Itu kan berbeda ya. Kalau Renstra SKPD baru RPJM daerah gitu. Oke. Soal nomor 6. Berikut yang bukan merupakan RPJM keempat tahun 2020 sampai 2024 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah yang ada terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan, dan sumber daya alam dan sektor jasa, atau yang terakhir, meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.
Coba kamu jawabannya di sini ditulis di bawah ya di kolom komentar biar Minjobs juga tahu sejauh mana pemahamanmu di RPJM. Next, untuk yang ketujuh juga ya, kamu coba baca, mungkin bisa di pause atau di screenshot, lalu kasih tahu Minjobs apa jawabannya. Pengukuran evaluasi kinerja anggaran menurut PP 90 tahun 2010 bahwa hasil berupa sebagai berikut. Jadi hasilnya pengukuran evaluasi kinerja itu apa? Apakah tingkat keluaran atau output, capaian hasil atau outcome, atau tingkat efisiensi atau tingkat efektivitas, atau realisasi penyerapan anggaran. Coba yang mana? Nah, itu tadi beberapa soal tentang seri satu ya, tentang uh, kompetensi untuk perencana atau ahli pertama perencana gitu. Nah, jika kamu ingin mendapat materi semua yang tadi dibahas dan secara gratis dan banyak, tidak hanya satu, kamu bisa klik eh, link ini wa.me dengan nomor ini atau link yang tertera nanti Minjobs akan kasih di kolom deskripsi. Semoga materi ini bisa membantu kamu belajar dan Minjobs doakan semoga di tahun 2023 ini kamu lolos seleksi P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.